Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misdi Smart Channel. Channelnya Kawula Muda Calon Pemimpin Bangsa. Channel yang keren, informatif, inspiratif, dan solutif. Oke, pada episode kali ini kami akan menyampaikan judulnya Kemana Setelah Lulus SMK. Dalam pembahasan ini sebenarnya jawabannya sudah jelas. Tema besar dari channel ini adalah yaitu kuliah gratis lulus langsung kerja. Kawula muda yang saya banggakan, 20 tahun yang lalu saya pernah menyusun buku judulnya Kemana Setelah Lulus SLTA. Ini bukunya, ini buku saya cari-cari, ada satu sisa bukunya seperti ini, judulnya kuliah Kemana Setelah Lulus SLTA. Kemudian ini perkembangannya ada jawabannya dahsyat. Jawabannya adalah kuliah tanpa biaya lulus langsung kerja. Isinya antara lain adalah menjawab mungkin dulu atau mungkin sampai sekarang pun kawula muda SMK, terutama kelas 3 SMK, mungkin masih bimbang, masih bingung mau kemana setelah SMK. Untuk itulah buku ini saya susun, dan waktu itu bukunya kami berikan kepada siswa-siswi saya. Saya waktu itu membuka bimbingan, namanya Bimbingan Belajar Sigmagama, yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, ke perguruan tinggi swasta, juga terutama adalah masuk ke perguruan tinggi kedinasan, yaitu perguruan tinggi yang kuliahnya gratis, lulus langsung kerja. Tentunya buku ini kami update kembali informasi-informasinya, dan insya Allah saat ini masih relevan dalam kehidupan, terutama untuk menjawab saudara kawula muda, untuk menjawab kebingungannya setelah lulus SLTA. Apalagi dengan sekarang sudah era industri, era new normal, dengan adanya pandemi, tentu tingkat persaingannya, peta persaingannya perlu strategi khusus, strategi jitulah. Di channel inilah kami tidak akan menyusun lagi buku saya, tetapi di buku saya itu akan saya sampaikan di channel Smart yang smart ini, dan ikuti terus perkembangan dari channel itu. Maka dulu jangan sampai lupa Anda untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi ketika ada pembaruan, ada informasi terbaru akan kami informasikan, dan Anda akan mendapatkan notifikasi dari YouTube. SMK, jadi pembahasannya memang ada, kami khususkan beberapa waktu yang lalu kami sudah membahas kemana setelah lulus SMA, itu khusus membahas SMA. Tapi episode kali ini kami akan menyampaikan khusus bagi SMA, calon lulusan SMK, yaitu kemana setelah SMA. Karena apa? Karena SMK itu beda karakternya dengan anak SMA. SMK itu sejak awal ketika sekolah itu sudah memiliki keahlian bidang ilmu tertentu. Jadi dan itu tidak hanya keahlian, itu ditunjang dengan praktek atau magang, PKL, yang juga sangat menentukan kelulusan dari saudara. Jadi lulus tidaknya salah satunya juga ditentukan hasil praktek atau magangnya. Kemudian
pada prinsipnya Anda dari SMK juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Tentu nanti jurusannya ya yang linier dengan jurusan Anda di SMK. Dan yang berikutnya, Anda juga memiliki peluang yang sama baik dari SMA, SMK dan madrasah aliyah itu punya peluang yang sama untuk sukses di perguruan tinggi negeri perguruan tinggi negeri swasta maupun kedinasan bagi Anda yang ingin nanti kuliah melanjutkan ke pendidikan berikutnya. Nah, peluang apa saja yang terbuka bagi lulusan SMK? Setidaknya kami sudah merangkum ada 5 alternatif yang semuanya alternatifnya sangat dahsyat, dan nanti yang alternatif kelima ini mungkin Anda yang awalnya mungkin tidak punya berpikir untuk kuliah lagi, nanti akan merubah pikiran Anda. Nanti kita ikuti penjelasannya di episode di channel ini. Peluang apa saja sebenarnya setelah lulus SMK? Yang pertama tentu saja sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan ketika Anda sekolah yang juga ada teorinya dan juga banyak prakteknya, maka alternatif yang pertama adalah kerja. Setelah SMK itu kerjanya di mana saja. Kemudian selain kerja, Anda juga kalau nanti Anda kerja, kalau kerja nanti kami harus mengabdi kepada orang, katakanlah menjadi buruh atau menjadi karyawan. Saya pengen jadi bos. Maka alternatif kedua adalah wira swasta. Dengan wira swasta maka Anda akan mendirikan perusahaan, bisa mendirikan CVPT atau mungkin firma dan sebagainya, yang intinya Anda akan menjadi direkturnya, akan menjadi pemiliknya, dan Anda juga bisa langsung jadi manajernya. Itu kalau Anda pengen menjadi wira swasta. Tetapi ada alternatif juga yang juga sangat penting. Kalau Anda juga tetap ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi atau melanjutkan sekolah atau yang lebih kerennya itu kuliah. Nah, itu juga bagus sekali kalau Anda kuliah. Nah, yang keempat, tentu saja nanti Anda jangan lupa, walaupun nanti Anda sudah bekerja, Anda menjadi wira swasta, jangan lupa untuk tetap menempuh pendidikan, tetap menuntut ilmu, tetap menempuh ilmu, mencari ilmu, karena ilmu itu adalah salah satu kunci sukses, salah satu kunci karir untuk masa depan yang gemilang. Karena sesuai kata bijak yang mengatakan bahwa siapa yang ingin sukses di dunia itu dengan ilmu, siapa yang ingin sukses di akhirat itu dengan ilmu, dan siapa yang ingin sukses dunia akhirat itu dengan ilmu. Maka itu walaupun Anda sudah kerja di perusahaan swasta maupun perusahaan negara atau apapun, nanti jangan lupa Anda untuk meningkatkan karir Anda. Salah satu untuk meningkatkan karir terbaik menurut pengalaman dan menurut para pakar adalah ilmu, dengan pendidikan. Demikian juga kalau Anda bekerja di wira swasta, juga jangan lupa untuk tetap menuntut ilmu. Itu untuk memajukan bisnis saudara agar tetap survive, agar tetap bisnis saudara agar tetap survive, agar tetap eksis. Anda harus tetap menuntut ilmu untuk kemajuan perusahaan saudara-saudara. Oke. Berikutnya, mari kita bahas satu persatu dari 5 alternatif setelah SMK tersebut. Yang pertama, bila Anda
kerja setelah SMK, kemudian kerja atau mungkin bahasanya terjun langsung ke dunia kerja. Bisa, itu bagus. Nanti alternatifnya Anda bisa kerja di pemerintahan, bisa kerja mengabdi kepada bangsa dan negara, misalnya dengan nanti Anda kalau ada lowongan calon pegawai negeri sipil nanti menjadi PNS atau sekarang menjadi ASN, aparatur sipil negara. Ada juga nanti ada di TNI, kalau di TNI atau Polri itu nanti Anda bisa, kalau ada tes secaba nanti Anda bisa ikut mengikuti tesnya, dan Anda harus juga mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya karena tes-tes itu juga penuh dengan persaingan. Atau mungkin kalau Anda mungkin di bawahnya sendiri ada secata, itu lulusan SMP, tapi dengan Anda lulusan SMA tentu akan punya kelebihan tersendiri. Silahkan, itu juga bagus. Namun memang untuk menjadi ASN, PNS atau TNI Polri itu perlu persaingan dan persiapan yang matang. Apalagi kalau ingin menjadi TNI atau Polri, ini tentu saja tidak hanya persiapan intelektualitas saja, tapi juga persiapan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa sesuai alaminya. Misalnya itu ditentukan dengan tinggi badannya, kemudian Anda harus tidak parises, kemudian kesehatan Anda harus prima dan sebagainya. Tetapi tidak masalah, itu hanya sebuah tantangan, tapi Anda bisa harus tetap semangat untuk mengusahakannya. Kemudian juga ada sebagai pegawai di BUMN atau BUMD. Nanti kalau biasanya sekarang dengan era keterbukaan ini akan diinformasikan penerimaan karyawan BUMN, BUMD biasanya diinformasikan. Hanya hati-hati, saat ini banyak sekali di WA, grup-grup WA itu ada penerimaan BUMN, Telkom, PLN dan sebagainya. Tapi setelah dicek ternyata tidak ada. Ternyata itu adalah sebuah penipuan. Itu tetap Anda walaupun pengen segera sekolah tapi jangan sampai tertipu. Yang jelas kuncinya begini, kalau ingin jadi pegawai agar tidak tertipu, Anda mau pegawai itu kan mau cari duit, mau cari bayaran. Tidak logis ketika Anda mau cari bayaran itu mau jadi pegawai suruh bayar, itu tidak logis. Karena tidak logis maka tidak masuk akal, itu berarti insya Allah akan menjurus ke penipuan. Maka itu ketika Anda mau jadi pegawai di misalnya di perbankan, Pertamina atau PLN atau Inka dan sebagainya, ya Anda mestinya sesuai ketentuan mengikuti tes, dan kalau keterima itu prestasi saudara, dan ketika menjadi pegawai gajinya menjadi gaji yang barokah atau berkah. Kemudian Anda juga bisa menjadi karyawan swasta di perbankan, kemudian ada lagi Astra, ada lagi di dealer-dealer dan sebagainya. Itu siap menampung Anda. Dan juga kalau misalnya Anda pengen tantangan yang lebih baik lagi menjadi tenaga kerja Indonesia. Tapi kami sarankan menjadi tenaga kerja Indonesia yang saat ini penuh tantangan, karena saat ini masih yang bisa dikirim ke luar negeri itu masih asisten rumah tangga. Semoga nanti Anda melalui Anda itu nanti bisa menjadi punya keahlian, TKI yang punya keahlian, sehingga Anda menjadi TKI itu kan menjadi pahlawan devisa. Sehingga pahlawan devisa tapi Anda tidak, tapi menjadi tenaga kerja yang punya, yang profesional, jadi gajinya pun akan lebih besar lagi. Semoga kedepannya kalau tahun 90-80 guru-guru di Indonesia itu banyak dicari dari negara tetangga. Misalnya Malaysia itu ada permintaan dari guru-guru, tapi sekarang terbalik. Mari itu semoga nanti bisa banyak guru, banyak dosen, banyak tenaga ahli yang bekerja di luar negeri dan gajinya yang besar, menjadi juga pahlawan devisa. Agar begitu, Anda tentunya juga harus meningkatkan kapasitas saudara, meningkatkan pendidikannya, meningkatkan keterampilannya.
Berikutnya yang kedua adalah dengan berwira swasta. Mungkin kalau di bekerja itu kan Anda masih mengabdi pada orang lain yang akan Anda masih disuruh-suruh orang lain, padahal Anda akan punya cita-cita menjadi bos atau menjadi pimpinan perusahaan. Nah itu kalau Anda alternatifnya adalah berwira swasta atau mendirikan perusahaan, bisa CV, bisa PT atau perusahaan swasta yang saudara-saudara itu sangat mudah sekali. Namun demikian asalkan saudara-saudara bisa nanti punya keahlian yang ada saat kuliah, saat pendidikan di SMK itu Anda manfaatkan, ditambah modal yang Anda siapkan, nanti Anda bisa mendirikan perusahaan, kemudian dibuka usaha yang resmi. Atau bisa juga perusahaan perseorangan, misalnya Anda dulu dari jurusan tata buka, membuka restoran, kemudian kalau Anda dari jurusan fashion, Anda bisa membuka butik dan seterusnya. Yang jelas itu Anda harus menyiapkan selain keahlian ketika SMK, Anda juga ditambahi modal yang cukup. Dan jangan lupa ketika Anda sedang berwirausaha untuk tetap meningkatkan kapasitas saudara-saudara kawula muda. Alternatif berikutnya selain kerja, kemudian tadi wirausaha, kemudian sekarang melanjutkan sekolah atau kuliah. Ini tentu saja kalau melanjutkan sekolah, kuliah ke jenjang berikutnya yaitu ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu masih nanti Anda juga dibedakan lagi. Ada perguruan yang program sarjana, itu lebih kepada pengembangan ilmu pengetahuannya. Kemudian ada lagi yang program vokasi atau program terapan. Anda yang tepat dari SMK memang pada program vokasi atau program terapan, atau juga yang sekarang itu adalah ke politeknik, karena itu akan memperdalam ilmu saudara, keahlian saudara. Yang ada di SMK sudah punya keahlian, nanti akan diperdalam ilmu atau keahlian yang sudah saudara tempuh di SMK itu. Nah, nanti penyelenggaranya bisa di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan. Semua itu prinsipnya sekarang itu negeri swasta nyaris sama, yang penting itu salah satu ukurannya adalah akreditasinya. Alternatif berikutnya adalah kerja sambil kuliah. Tadi yang pertama, kalau Anda kerja di karyawan atau baik karyawan swasta atau negeri, ASN, atau menjadi karyawan BUMN, BUMD, kemudian Anda juga para wira swasta, jangan lupa Anda harus tetap menuntut ilmu, harus menempuh ilmu untuk mengembangkan diri saudara. Kalau Anda yang pegawai, demi karir saudara, tapi bagi yang berwira swasta untuk mengembangkan bisnis saudara agar omsetnya lebih besar, agar bisnis saudara itu lebih besar. Yang kelima ini merupakan sebuah solusi yang saya tawarkan. Saya sebagai penyusun buku Kemana Setelah Lulus SLTA, Kuliah Tanpa Biaya Lulus Langsung Kerja, menawarkan sebuah solusi. Ketika saudara-saudara, ketika yang pertama, alternatif pertama, setelah SMK kerja juga cari kerjaan, mungkin agak belum ada bayangan, masih sulit. Wira swasta juga belum ada bayangan, karena untuk berwirausaha juga perlu mempersiapkan diri yang sebaik-baiknya. Selain itu juga diperlukan modal yang cukup. Tidak, kalau modalnya cepat nanti bisa-bisa di tengah jalan berhenti dan tidak ada sambungan lagi.
kemudian melanjutkan kuliah, sekolah, ini juga perlu ada kemampuan, karena ada kemampuan intelektual dan kemampuan ekonomi. Sementara mungkin saat ini masih pas-pasan, apalagi kerja sambil kuliah, kerjanya belum jelas, kuliahnya juga belah. Ini nomor 5, itu alternatifnya adalah kami berikan alternatif namanya kuliah gratis lulus langsung kerja. Dan kabar baiknya ini sudah ada contohnya, ini sudah berjalan bertahun-tahun. Kabar baiknya juga ini peluangnya ada ribuan daya tampung, ribuan yang siap sekolah perguruan tinggi yang siap menampung Anda ketika Anda sekolahnya gratis, kuliahnya gratis, bahkan diasramakan, kemudian bahkan ada yang dapat uang saku, kemudian ada yang dapat seragam, lulusnya langsung kerja, dan lulus itu dengan jaminan ada yang ikatan dinas, ada yang tidak ikatan dinas, tetapi yang penting itu sekolahnya gratis. Dan itu betul-betul bergengsi. Itu sebagai salah satu solusi bagi Anda yang saat ini masih bingung kemana setelah lulus SMK. Nah, apa saja yang bisa memberikan jawaban kuliah gratis dan lulus langsung kerja? Itu salah satunya adalah sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan. Itu hanya yang itu dari negara, tetapi juga dari swasta. Itu ada pendidikan teknik ahli gajah tunggal atau Padigat. Juga ada yang dari perbankan namanya Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan PPBBCA. Ini gratis pendidikannya, nanti ditunjang dengan praktek kerja, setelah lulus Anda juga bekerja. Nah, enak kan? Nah, tidak hanya enak, tetapi itu nanti tidak hanya enak saat kuliahnya, tapi juga setelah lulusnya ada jaminan, setelah bekerja karirnya jelas, dan yang jelas itu merupakan kader-kader pemimpin bangsa di suatu instansi, di suatu lembaga. Nah, ini apa saja macamnya? Yang jelas banyak sekali yang bisa menjadikan Anda kuliah gratis dan lulus langsung kerja. Di antaranya ada di Akmil, Akpol, AAL, AAU. Memang ini tidak semuanya bisa menampung SMK, tetapi paling tidak Anda sebagai wawasan dulu pengetahuan bahwa itu ada, dan nanti kami akan memberikan informasi berikutnya sekolah kedinasan apa, perguruan tinggi kedinasan apa saja yang bisa dimasuki oleh lulusan SMA. Maka itu ikuti terus channel ini sehingga nanti kalau ada update, ada pemberitahuan, Anda bisa mengetahui informasinya. Dan untuk itu jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Misalnya Akmil ini tidak semuanya, SMK ini terbatas. Mungkin yang Akmil, Akpol, AL yang sudah jelas dari SMK itu yang bisa AAU, Akademi Angkatan Udara. Tapi kalau STEM itu ada STMKG, Polsisan, itu Politeknik juga, terus tes, kemudian ada lagi ditambah 21 politeknik dari Kementerian Perhubungan. Sekali lagi bahwa ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya sehingga ketika ada pembaruan atau kami posting upload video baru tentang sekolah gratis lulus langsung kerja, saudara bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube. Terima kasih kami ucapkan kepada kaula muda calon pemimpin bangsa. Jangan lupa ikuti terus channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.